Halo jemaat, puji Tuhan hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah GBI Fatmawati. Dan hari ini kita akan dipenuhi dengan pengharapan, kekuatan, dan sukacita. Sekalipun kita tidak dapat bertemu secara fisik, namun hari ini kita akan tetap terhubung secara roh. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan. Setiap kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa mengikuti seumur hidup kami. Dan kami percayakan janji-Mu Tuhan bagi setiap kami. Thank you Jesus. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes. Goodness of God, I love your voice.
with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita ingat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. You're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. You are good. You are good. God, you're so good. You're so good to
are so good to us. You're good God, you're good God. Yes, you are good God, you are good God. Kau Tuhan yang baik. Semua pemberian yang baik dan semua anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Dari Bapa segala terang. Di dalamnya tidak ada bayang-bayang karena perubahan. Tidak ada bayang-bayang yang membuat kami meragukan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang kadang-kadang baik dan kadang-kadang tidak baik. Engkau selalu baik bagi kehidupan kami. Dan Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik dan Engkau sangat baik. Kami bersyukur dan kami buka hati kami untuk Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Raja-Raja 4. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara, kita akan melihat ayat yang keempat. Kita lihat ayat yang keempat. Apa yang menjadi perintah dari Elisa dikatakan, kemudian setelah dia meminjam bejana, janda ini meminjam bejana, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin banyak kita harus seperti janda ini, saudara. Seakan-akan seperti kita masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Menutup pintu dan kita masuk ke dalam rumah. Saudara, kelihatannya seperti semuanya harus berhenti. Sepertinya kita tidak melakukan apa-apa di luar sana. Tapi ada satu pesan yang menarik yang saya rindu untuk kita renungkan pada sore hari ini. Saudara, semuanya harus kembali kepada rumah. Semuanya harus kembali kepada keluarga kita. Semuanya harus kembali kepada diri kita sendiri. Saya nggak tahu hari ini mungkin saudara perlu pemulihan. Saudara perlu sesuatu yang membangkitkan engkau, yang menyegarkan engkau, yang melepaskan kekuatan dan damai sejahtera dalam hidupmu. Saudara, ketika wanita ini mencari jawaban,
Ketika janda ini mencari jawaban, Elisa suruh masuklah ke dalam rumahmu dan tutuplah pintu. Saudara, lebih dari hanya sekedar mungkin hari-hari ini kita harus work from home, kita harus stay at home gitu ya. Tapi ada satu pesan dan pesan itu adalah ini hari-harinya kita kembali melihat ke dalam. Bukan hanya sekedar sibuk dan pusing dengan yang di luar, saudara. Ini hari-harinya kita harus mungkin melihat keluarga kita harus melihat rumah kita harus melihat diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri, saudara. Kembali kepada hatimu yang paling dalam. Lihat harta yang sesungguhnya itu ada di dalam kita. Sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita, sumber kebahagiaan kita, kekuatan kita bukanlah apa yang ada di luar, saudara. Tapi apa yang ada di dalam. Sehingga kalau engkau memerlukan jawaban, masuk, tutuplah pintu, dan tuanglah minyak di dalam rumahmu. Saudara, ketahuilah, ini sebenarnya adalah masa untuk kita mengisi minyak kita. Mengisi hidup kita dengan kebaikan Tuhan. Mengisi hidup kita dengan keajaiban Tuhan. Kenapa harus tutup pintu, saudara? Karena gini loh, saudara. Itu harus menjadi kesadaranmu secara pribadi di dalam hatimu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kita. Tuhan mau kita tutup pintu, masuk ke dalam hatimu. Orang sering berkata secret place. Where is the secret place? Di mana tempat rahasia, di mana hanya engkau dan Tuhan. Saudara, itu ada di dalammu. Saudara dan saya, kita adalah bait-bait Allah. Dan bait Allah itu bukanlah bangunan yang terlihat di luar. Tuhan itu ada di dalam kita. Di mana kebaikan Tuhan? Di dalammu. Di mana damai sejahtera? Di dalammu. Di mana sukacita? Di dalammu. Tapi seringkali kita mencarinya di luar. Kita sibuk dengan hal-hal yang di luar. Kita terpengaruh dengan hal-hal yang di luar. Kita lupa bahwa Tuhan mau kita melihat ke dalam kita. Karena semuanya itu sudah ada di dalam kita. Dan hari-hari ini Tuhan mau masuk ke dalam rumahmu. Tutup pintumu. Masuk ke dalam hatimu yang paling dalam. Biar kesadaranmu akan kebaikan Tuhan, akan keajaiban Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Itu penuh di bejana-bejana hati kita, saudara. Mungkin kita terlalu banyak melihat keluar, kita terlalu banyak melihat masalah, kita terlalu banyak lihat orang, kita terlalu banyak lihat keadaan, lihat berita. Coba hari ini lihat ke dalam, saudara. Karena jawaban itu dimulai dari dalam kehidupanmu. Masuk dan tutuplah pintu. Dalam Matius 6 ayat yang ke-6, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Ketika banyak ahli Taurat dan orang Farisi, doa mereka hanyalah sesuatu yang terjadi di luar. Saya mau bilang gini, saudara, kerohanian, iman kepada Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang terjadi di luar. Bukanlah yang kelihatan mata. Oh kalau saya pelayanan, oh kalau saya rajin ke gereja, saya rohani. Enggak, saudara. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah tentang kesadaran kita setiap hari, setiap waktu akan Tuhan. Yes, Lord. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Jangan sibuk dengan hal-hal yang di luar. Jangan sibuk hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan agama. Jangan sibuk hanya sekedar merhatiin masalah, merhatiin orang, lihat jahatnya orang, lihat dosanya orang, dan mulai menghakimi orang. Ini pasti kayak gini, keadaan kayak gini, gara-gara ini. Dan kita mulai menjadi hakim. Mungkin banyak orang yang menjadi hakim hari-hari ini. Kita mencoba membuat keadaan dimengerti gitu ya. Ada banyak keadaan yang kita gak mengerti, saudara. Ada banyak misteri dalam hidup ini. Dan misteri adalah untuk kita mempercayai Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Saudara, doa, ibadah, penyembahan adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu. Bukan hanya sekedar show, bukan hanya sekedar performance yang kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Saudara, itu adalah tentang kamu dan Tuhan.
Masuklah ke dalam kamarmu. Sekali lagi kata-kata ini, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Where is the secret place? Di mana tempat yang tersembunyi itu? Di dalam hati. Di dalam kita. Paulus berdoa supaya kamu mengetahui pengharapan apa yang ada di dalam Kristus, di dalam panggilan kamu. Yes, Lord. Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam kamu. Sudah di sini dikatakan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Bapamu itu ada di mana? Dia ada di dalammu. Yes. Dia ada di dalam hati kita hari ini. Apapun juga suara intimidasi, suara hukuman yang mungkin hari-hari ini berkata, masa sih Tuhan mau dengar doa saya? Masa sih Tuhan dekat dengan saya? Masa sih Tuhan pelihara saya? Masa sih Tuhan baik sama saya? Saudara, Bapamu ada di tempat yang tersembunyi. Dan tempat yang tersembunyi itu ada di dalam hatimu. Hari-hari ini kita harus kembali ke tempat yang tersembunyi. Hanya tentang kita dan Tuhan. Kesadaran kita akan Tuhan. Isi terus hidup kita dengan minyak. Isi terus hati kita dengan minyak. Amin. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, biar semua itu lahir dari hati kita yang terdalam. Doa kita, ibadah kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau hari-hari ini engkau mau melihat ke dalam hatimu, engkau mau lihat hanya semua adalah tentang aku dan Tuhan. Bukan lagi tentang keadaan sekelilingku. Bukan lagi apa yang orang katakan di sekelilingku. Tapi ini tentang aku dan Tuhan. Saya mau bilang gini Tuhan. Saudara, supernaturally, secara supranatural, engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Engkau akan melihat pemenuhan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan merancangkan semuanya inside out, dari dalam keluar. Apa yang terjadi kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja 4 ini dalam ayat yang ke-7 saudara. Ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Penyediaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Akan kita alami ketika apa? Kita mau setia, isi hati kita dengan kebaikan Tuhan, isi hati kita dengan kesetiaan Tuhan. Mungkin gini saudara, waktu kita mau ngisi hati dengan kebaikan Tuhan mulai muncul keraguan. Waktu kita mau isi hati kita dengan damai sejahtera, mungkin mulai muncul ketakutan, kegelisahan. Ketika kita mau isi hati kita dengan kesetiaan Tuhan, mulai muncul kayaknya Tuhan itu gak ada deh sama aku. Kayaknya Tuhan tuh gak baik deh. Saudara, hari ini tetap isi bejanamu dengan kebaikan Tuhan. Lihat ke dalam kehidupanmu, Tuhan itu tidak jauh. Ini bukan tentang apa yang kita lakukan di luar, ini tentang apa yang terjadi di dalam hati kita hari-hari ini. Biar hatimu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan kasih Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6. Mazmur 51 ayat yang ke-6. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara, dalam The Passion Translation ayat ini berkata seperti ini. I know that you delight to set your truth deep in my spirit. Aku tahu bahwa engkau suka untuk menaruh kebenaranmu di dalam rohku. Sama-sama katakan, saudara yang di rumah katakan di dalam. Tuhan mau menaruhkan semua kekayaan surga. Kebenaran, kasih setia, kebaikan. Itu di mana? Di dalam kita. Tuhan mau mengisi bejana-bejanamu dengan minyak hari ini. Amin. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. You delight to set your truth deep in my spirit.
Dan The Passion Translation-nya mengatakan, so come to the hidden place of my heart. Datanglah kepada tempat tersembunyi di dalam hatiku, Tuhan, and teach me wisdom. Datanglah di tempat tersembunyi dalam hatiku dan ajari aku hikmat-Mu. Di tengah keadaan yang sulit, Tuhan akan kasih saudara ide-ide yang baru. Tuhan akan kasih saudara kreativitas. Tuhan akan kasih saudara hikmat. Tuhan akan limpahkan pewahyuan tentang masa depanmu, tentang apa yang harus engkau kerjakan. Tapi begini saudara, masuk ke dalam rumahmu, tutup pintu. Lihat Tuhan di dalam kehidupanmu. Pandang Tuhan hari-hari ini saudara. Kita gak usah terlalu pusing dengan keadaan di luar saudara. Karena gini, kita hidup di dalam alam yang berbeda. Kita hidup di dalam alam yang tidak tergoncangkan. Kita hidup di dalam Yesus sebagai dasar yang tidak tergoncangkan. Jadi mari, biar saudara dan saya, kita kembali ke tempat yang paling dalam itu. Tutup pintu, isi bejana-bejana kita penuh dengan minyak. Dan ibunya katakan, saudara kepada anaknya, jangan sedikit, kasih yang banyak. Itulah perintah Elisa. Saudara dan saya percaya, jangan kasih ruang yang sedikit buat Tuhan hari-hari ini. Kasih ruang yang besar. Ketika engkau gak mengerti keadaanmu, ketika engkau gak tahu apa lagi yang harus engkau buat, ketika engkau bingung, capek dengan semuanya, saudara, berikan ruang yang besar buat Tuhan. Kadang-kadang kita udah tutup semua ruang itu dengan mencoba mengerti semuanya, dengan mencoba merancangkan semuanya, dengan mencoba tahu semuanya. Hari-hari ini beri ruang yang besar. Tuhan, aku gak ngerti, tapi aku tahu hidupku di dalam tangan-Mu. Aku gak ngerti tapi aku tahu Engkau memelihara aku. Aku gak ngerti tapi aku tahu kebaikan-Mu, tadi kita nyanyi, kebaikan-Mu mengejar kehidupanku. Masuk ke dalam kamar-Mu, tutup pintu-Mu. Kenapa? Karena minyak yang melambangkan kebaikan Tuhan, urapan Tuhan, keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, hari-hari ini akan melimpah di dalam kehidupan kita. Kita akan tutup firman Tuhan dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6. Mari baca Wahyu 6 ayat yang ke-6. Ketika semuanya dalam ayat ini, semuanya gak ada dalam genggaman kita. Semuanya masalah seperti berlomba-lomba menekan kita, mengejar kita, keadaan sulit, keadaan susah. Tapi lihat ini Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini adalah agenda surga. Ini adalah apa yang surga mau lakukan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Ini berbicara ketika barang susah, harga-harga naik, dan semua mahal, hidup susah, hidup berat, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Tuhan tidak akan memberhentikan atau mengurangi atau merusakkan minyak dan anggur. Dia akan tetap melimpahkan kebaikannya atas hidupmu, kasihnya, keajaibannya. So, lihat ke dalam hidupmu hari ini. Gak usah cari jawaban di luar, jawaban itu ada di dalammu. Sederhana, waktu engkau memandang Tuhan, waktu engkau melihat kebaikannya, membiarkan bejanamu dipenuhi. Dan saya percaya, hal-hal yang ajaib, yang supranatural akan Tuhan sediakan untuk kehidupanmu. Lebih dari yang saudara pikirkan dan doakan. Tuhanmu itu ajaib. Berikan ruang buat dia. Berikan bejana yang banyak. Dan biar dia memenuhi bejana itu dengan kebaikannya dan kasihnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami terima firman-Mu di tengah keadaan yang mungkin sulit. Di tengah keadaan yang mungkin semuanya tidak ada dalam genggaman kami. Dalam hidup yang berat. Kami percaya satu hal. Kebaikan-Mu itu gak pernah berubah buat hidup kami. Kesetiaan-Mu itu gak pernah berubah buat hidup kami. Kasih-Mu itu gak pernah berhenti buat hidup kami.
Kami mau lihat di dalam kami bahwa semua yang kau berikan itu ada di dalam kami Tuhan. Kau adalah jawaban kami, Kau adalah pengharapan kami. Hanya kepadamu kami mempercayakan dan menaruhkan hidup kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan untuk terus mengisi bejana hati kita dengan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Semua jawaban yang kamu perlukan itu ada di dalammu. Masuk kamar hatimu dan alami perjumpaan dengan Tuhan di situ. Jemaat dapat memberikan persembahan lewat transfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar. Tuhan memberkati setiap jemaat, baik yang dapat memberi maupun yang belum dapat memberi. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Pengumuman, mulai bulan Mei, ibadah dari YouTube akan dilakukan hanya satu kali ibadah, yaitu jam 9.30, dan jemaat dapat memutar ulang di jam-jam lain sepanjang hari Minggu itu. Kami juga akan membuat ibadah tengah minggu di hari Kamis malam, 2 minggu sekali dan akan ditayangkan di YouTube, supaya jemaat dapat terus mengalami hadirat Tuhan di rumah. Stay safe dan tetap peluk damai sejahteramu. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat dari Pendeta Joel Berhito. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebagai pernyataan kita bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Yes Lord. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sekali lagi saudara yang ada di rumah, angkat hatimu pada Tuhan. tunjukkan kasih setiamu. Lihat kebaikannya. Dia adalah Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Dia menyediakan semua yang kamu perlukan. Dan Engkau tidak pernah berubah. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya mengajak kita, taruhkan tangan kita di dada kita. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau dekat. Kami percaya di tengah keadaan hari-hari ini, Engkau mau kami masuk ke dalam hati kami yang terdalam. Semua adalah tentang kami dan Engkau. Kami membawa keluarga kami hari ini. Kami membawa orang-orang yang kami kasihi hari ini. Kami kasih bejana kami. Dan kami gak mau kasih yang sedikit, kami mau kasih banyak. Kami mau bilang, Tuhan, penuhi dengan kebaikan-Mu. Penuhi dengan keajaiban-Mu. Penuhi dengan kedahsyatan-Mu. Yes. Penuhi bejana kami, penuhi hati ini Tuhan.
Sampai semuanya hanya tentang Engkau dan bukan tentang keadaan di sekitar kami lagi. Aku berdoa sore hari ini, pemeliharaan yang ajaib ada buat anak-anak-Mu. Tangan Tuhan yang kuat ada atas kehidupan mereka. Memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka, menyediakan semua yang mereka perlukan. Mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai hidupmu selama-lamanya. Amin. Tunjukkan kasih setia.